Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Em, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Rasid dengan NIM 2005120485. Saya dari kelas TIA 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Pada video sebelumnya saya telah membahas tentang FTP server. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke mail server. Jadi apa itu mail server? Nah, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, jadi mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data informasi dalam bentuk email dengan menggunakan domain khusus atau domain email sendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana kalian dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, jadi di sini seperti yang sudah ada di deskripsi ya. Jadi mail server itu berfungsi sebagai pengatur atau penerima penyalur respon atas email yang masuk. Jadi dia mengolah email-email yang masuk kepada server. Jadi ada email yang terkirim, email yang diterima itu diolah oleh mail server. Nah, webmail server di sini adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Jadi webmail server ini em, adalah apa ya? Media yang kita gunakan untuk mengolah eh, email yang masuk dan terkirim. Kalau di sini mail server kan eh, kan yang mengatur ya. Tapi kita juga bisa memakai webmail server sebagai media untuk mengolahnya. Nah, jadi di sini ada protokol email. Ada tiga protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Ya, SMTP banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang lain yang ingin dituju. Nah, protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Sini ada deskripsi SMTP. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server mail Anda. Di sini ada port SMTP. Biasanya protokol-protokol memiliki portnya masing-masing. Nah, di sini port 25 adalah port tanpa dienkripsi. Sedangkan port 2426 ini apa port yang terinskripsi ya. S ini berarti secure. Sini selanjutnya ada POP3. POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Nah, di sini digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal. Gitu. Di sini ada portnya POP3, port 110 tanpa enkripsi, port 995 ini port yang terenkripsi. Seperti ini ya. Selalu ada HTTP ada S-nya di belakang sebagai tanda kalau itu terenkripsi atau tersecure. Seperti HTTPS dan tadi juga ada SMTPS dan POP3S. Selanjutnya IMAP, Internet Message Access Protocol. Sama dengan POP3, ini juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Ini saya terbit sedikit perbedaan dan cara kerja. Ini IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirim ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibanding menggunakan POP3. Sini port IMAP default, di sini yang tanpa secure, nggak dienkripsi, yaitu port 143 dan di sini ada port 993 yang terenkripsi IMAPS.
Ini ada banyak komponen mail server. Tadi sudah disebutkan apa itu apa tentang MTA dan di sini ada deskripsinya. Oke, kita langsung saja ke ini apa percobaan. Nah, di sini ada jenis-jenis mail server. Di sini ada postfix. Biasanya kalau di Debian, kalau konfigurasi eh, mail server itu menggunakan postfix sering. Dan nanti webmailnya itu ada banyak, ada uh, round cube mail dan ada square mail. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan. Ini skenario masih sama dengan yang kemarin ya, jadi kita langsung aja ke langkah percobaan. Di sini rangkaiannya udah siap ya. Waduh, ini pisahkan dulu nih. Oke, di sini kita perlu memastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita langsung saja di sini coba tes ya. DNS server udah bisa ya. Dan mail server. Oke, aman. Selanjutnya kita cek pada PC1. Oh, sebelum itu kita konfigurasi dulu. Entry DNS. Kita konfigurasi DNS servernya. Kita tambahkan domain mail. Domain untuk mail servernya kita, DNS. Nah, DNS. Di sini kita menggunakan mailku.com. Kita coba pakai apa nama yang lain ya. Mailjarcom.com. Biasanya seperti ini untuk kayak email gitu. Kayak mailgoogle.com kan seperti itu. Jadi kita langsung aja ke mailjarcom.com. Kita mencoba pakai domainnya kita sendiri. Selanjutnya IP dari mail server. Kemudian kita add. Oke, sudah. Kita sudah add. Selanjutnya kita cek pada command prompt PC1 nslookup mail.jarcom.com. Nah, udah bisa ya. Selanjutnya kita ke mail server, kita buat dua akun email. Seperti ini ya. Oke. Kita ke mail server, service, terus email on, sudah on, domain name-nya mail.jarcom.com. Kita set. Oke, udah. Kemudian kita buat dua user. Kita buat user pertama Kanda. Oke. Terus user yang kedua yaitu Dinda. Oke. Sudah jadi. Usernya sudah terdaftar. Selanjutnya kita ke PC1 dan laptop ya. Kita masukkan usernya, data usernya di mail browser. PC1 email your name. Di sini namanya kita Kanda. Kanda at mailjar.com. Kemudian di sini mail.jarcom.com. mail.jarcom.com. Username-nya Kanda, passwordnya Kanda. Save. Konfigurasi kedua kita ke laptop. Kita ke desktop, email dinda at mailjarcom.com. mailjarcom.com mailjarcom.com.
Dinda, Dinda, oke. Kemudian kita save, sabar. Dinda, kemudian kita save. Selanjutnya kita coba kirim pesan ya. Dari PC1 ke laptop. Dari PC1 ke laptop, kita buka email, kita compose. Kita kirim ke Dinda. Sabar. Biar nyambung gitu kan. Dari sini aja. Dari Dinda. Dinda kan ini? Oh ya Dinda. Kita kirim ke Kanda. mail.jarkom.com. Subjek. Gini. Dinda marah sama Kanda. Kemudian kita kirim. Udah. Selanjutnya kita cek. Mana tadi? Seharusnya tadi ada info di sini. Lupa cek tadi. Kita ke receive. Nah, masuk emailnya nih. Receiving mail. Di sini ada notifikasinya nih. Catatannya, receiving mail from POP3 server mail.jarkom.com. DNS resolving name. Nah, di sini udah masuk ya emailnya. Kemudian kita bisa reply. Kita langsung reply. Nah, terus dikirim. Di sini ada infonya lagi. Sending mail to tinda@mail.jarkom.com dengan subjek reply Tinda marah. File servernya ini. Nah, di sini ada tertanda sini send sukses. Pengiriman berhasil, di sini pasti masuk receive. Nah, udah. Dengan begini simulasi dari mail server telah berhasil. Kita bisa mengirim email dari PC1 ke laptop 0. Kita juga bisa menerapkan ke semua PC, tapi sebelumnya kita harus menambahkan user pada mail servernya. Oke, sekian simulasi mail server pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.